Zer Novel Channel, kumpulan novel bersambung. Novel Cinta Sang Janda. Kisah percintaan seorang janda beranak satu dengan brondong tampan. Namun, mereka beda agama, tahta dan juga status sosial. Bagaimanakah kisah cinta mereka? Musibah, Pof Rahma. Bu, beli 1 ekor, bisa? Aku berdiri di lapak penjual ikan, berharap ibu penjual ikan mau melayani. Namun, wanita berkacamata itu masih sibuk melayani pelanggannya yang membeli banyak. Tidak apa-apa, aku berusaha untuk sabar dulu. Aku mendesah pasrah karena belum juga dilayani. Padahal aku datang lebih dulu. Namun, kaki ini enggan beranjak dari sana. Sabar menunggu sampai pelanggan lain selesai dilayani. Cipratan air yang bercampur darah ikan sesekali mengenai gamisku. Sudah hampir 15 menit berdiri. Tetapi ibu penjual ikan seolah menganggapku seperti arwah. Penasaran yang tak terlihat. Aku tak tahan lagi, ingin segera beranjak hendak pergi. Akan tetapi, panggilan dari ibu penjual ikan membuat kaki ini tak jati beranjak. Ibu penjual ikan tersenyum misteri padaku. Mau beli berapa kilo? 1 ekor boleh? Bu, tanyaku agak malu. Ya, sebentar. Mata ini melihat ke arah lain. Suasana pasar pagi ini cukup ramai. Ini ikannya. Mbak, ibu penjual ikan memberikan kresek hitam kepadaku. Aku menyambutnya dengan senyuman. 1 ekor kan, Bu? Tanyaku lagi. Agak heran karena kantong itu agak sedikit berat. Iya, berapa, Bu? Tanyaku cemas. Karena kantong itu terasa agak berat. Tak usah dibayar. Ucap ibu itu tersenyum. Jangan gitu, Bu. Saya bayar saja. Ucapku tak enak hati. Aku bukan pengemis yang menginginkan belas kasihan orang. Ambil saja, Mbak. Ia memaksaku, lalu melanjutkan melayani pembeli yang baru datang. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Aku segera berlalu dari lapak ibu penjual ikan, mengitari pasar, mencari penjual tempe. Sesampainya di sana, aku membeli tempe Rp3.000. Bapak penjual tempe mengambil uangnya. Setelah semua bahan yang aku beli dapat, aku pun segera buru-buru pulang. Anak semata wayangku pasti sudah menunggu di kontrakan. Sesampainya di kontrakan, aku menemukan pintu sudah tertutup. Mungkinlah Leila sudah pergi ke sekolah. Aku berharap anak semata wayangku baik-baik saja. Aku langsung berlalu, masuk ke kontrakan dan menuju ke dapur. Senyumku mengembang. Kali ini bisa memasak ikan untuk putriku. Lele pasti senang dan akan makan dengan sangat lahap. Ketika membuka kantong, aku sangat terkejut. Apa maksud ibu tadi? Isi kantong yang ia berikan hanyalah tulang dan kotoran ikan. Seketika air mata ini langsung jatuh. Kresek berisi kotoran ikan itu segera aku buang ke tong sampah. Aku sambar jilbab di atas kasur, segera pergi ke pasar lagi, membeli ikan ke penjual ikan yang lain. Sesampainya di pasar, aku langsung berinteraksi dengan penjual ikan yang lain. Pak, ikannya bisa dibeli seekor saja? Tanyaku pada bapak penjual ikan. Bisa, kok, Mbak. Ikan emasnya 1 ekor saja. Ya, Pak. Bapak penjual ikan mengambil seekor ikan mas yang berenang ke sana kemari. Setelah memasukkannya ke dalam kantong kresek, lalu dinaikkan ke timbangan. Beratnya 2 ons, Mbak. Jati 8.000. Ya, aku serahkan uang 10.000, bapak penjual ikan mengembalikan uangnya 2.000. Aku kembali ke rumah dengan hati lega. Sepulang sekolah, putriku pasti akan segera melihat tudung saji. Sebelum sang putri pulang, aku bertekad harus selesai masak. Bu, ikan gorengnya, anak. Putriku Lele tersenyum girang. Dia makan dengan sangat lahap. Alhamdulillah, nah, ibu nggak makan. Nanti, kamu makan saja dulu. Terima kasih, ya, Bu. Akhirnya Lele bisa makan ikan juga. Semenjak ayah tinggalin kita, ucapan Lele langsung terhenti. Sudahlah, nak. Jangan bahas tentang ayahmu lagi. Luka ibu akan berdarah kembali jika kamu bahas itu. Aku memotong kalimat yang diucapkan Lele. Maafin ya, Bu. Setelah Lele selesai makan, aku segera mengambil nasi dan memakannya di dapur. Semua itu agar Lele tidak tahu bahwa ibunya hanya makan tempe goreng. Jika Lele tahu, pasti dia akan sedih. Aku menyuap nasi yang tidak terlalu putih itu ke mulut.
Bayangan kejadian tadi pagi masih teringat. Begitu teganya ibu penjual ikan itu menghina. Namun, semua itu membuatku semakin bersemangat untuk bekerja. Mengumpulkan uang yang banyak agar bisa menopang hidup. Sebagai seorang janda, aku tidak mau dipandang sebelah mata. Cepat-cepat aku selesaikan makan. Karena tumpukan kresek berisi kain tetangga sudah memanggil-manggil untuk segera dicuci. Punggung bekas suntikan bius ketika aku melahirkan dulu terasa ngilu. Tumpukan kain yang sudah kering masih menanti untuk diselesaikan. Kupaksakan menyetrika baju, malam nanti aku harus mengantar baju-baju ini. Laundry rumahan. Itulah usahaku sejak ditinggalkan oleh ayah Leila. Bukan karena dia tak mencintaiku, hanya saja dia terlalu patuh pada ibunya. Mertua yang selalu kuhormati justru memprovokasi anaknya. Mas Judit menceraikanku karena sudah melahirkan secara tak normal. Siapa yang tak ingin melahirkan normal? Tanpa terasa, luka itu kembali berdarah. Kejadian pahit itu tak bisa aku lupakan. Tekadku sudah bulat. Aku akan berusaha terus demi sang buah hati. Ibu menangis. Teguran Lele membuatku tersadar. Tidak, sayang. Kamu sudah pulang ngajinya? Tanyaku, sengaja mengalihkan pembicaraan. Aku tak boleh rapuh di depan Lele. Udah, ibu, pekerjaan ibu belum beres? Ya, Lele mendekat, meraih tanganku, menciumnya penuh rasa hormat. Belum, sayang. Ya, ini mau ibu lanjut. Ucapku tersenyum sambil mengusap pipi Leila. Maafkan, Leila, bu, tidak bisa bantu. Jika mau bantu ibu, Leila harus rajin belajar. Baiklah, ibu. Kupeluk erat tubuh Leila, putri semata wayang yang dulu aku perjuangkan. Aku berjanji akan membahagiakannya. Luka yang aku rasakan, dia tidak boleh ikut merasakannya. Selepas syalat Isya, aku bergegas mengantar baju kepada semua pelanggan. Leila terpaksa aku kunci di kontrakan karena dia sudah tidur. Jalanan yang cukup ramai tidak membuatku terlalu was-was. Aku ngontrak di dalam gang yang padat penduduk. Kontrakan kecil yang terjangkau harganya. Sebenarnya ibu pemilik kontrakan juga sudah memberi kemudahan kepada kami. Beliau tahu aku adalah orang tua tunggal. Aku sudah sampai di depan rumah Bu RT. Tangan ini terangkat mengetuk pintu 3 kali. Tak lupa salamku ucapkan. Tidak perlu menunggu lama, Bu RT sudah nongol di ambang pintu. Bu, bajunya. Nggak masuk dulu, Rahma. Tidak usah. Bu, sebentar ibu ambilkan uangnya. Ucap Bu Erto berlalu ke kamarnya. Ini, Rahma, kembaliannya buat jajan Leila saja. Terima kasih, Bu. Setelah mengantar baju Bu Ert, aku segera melangkah menuju rumah pelanggan yang lain. Tidak terlalu jauh, hanya saja berbelok dan beda gang. Malam semakin larut, kantuk mulai bergelayut di kelopak mata ini. Tubuh yang remuk redam mulai meronta meminta haknya. Itu semua sudah sering aku rasakan. Bergelut dengan kain kotor, menyelesaikannya dengan kedua tangan ini. Menjemur, menyetrikanya. Langkahku percepat. Takut kalau saja Lele bangun dan mencari ibunya. Uang hasil usaha hari ini ku genggam erat. Besok pagi aku akan membelikan untuk Lele lagi. Itu adalah lauk kesukaannya. Jika dia senang, pasti ada saja rezeki yang datang. Tit, tit, klakson keras dari motor seseorang memekakkan telingaku. Padahal aku sudah menepi, tapi dia masih saja terus membunyikan klakson motornya. Tit, tit, aku berhenti, memalingkan tubuh ke belakang. Tiba-tiba saja motor yang ada di belakangku melaju ke arahku. Kakiku terasa sangat sakit, tak bisa aku tahan lagi. Sekujur tubuhku pun terasa ngilu. Mataku menjadi sayu, dan lambat laun, pandanganku menjadi gelap. Mbak, mbak, samar-samar ku dengar seseorang memanggilku. Setelahnya aku tak tahu lagi. Aku tak sadarkan diri. Bersambung ke part 2.